Ya. Jadi ini yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang ternyata punya ilmu, punya kemampuan, mungkin karena keadaan akhirnya membuat konten-konten pembodohan gitu. Ya. Dengan dalih Ya, dakwah, Be. itu bukan dakwah sayang. Siap. Loh itu dari mana dakwahnya itu? Saya kan hanya melempar, Be. Bukan alasan saya, Iya, alasan mereka itu gitu. juga ngejawab. Lu jangan baper kan gue ngejawab doang, lu ngajak saya, berantem. saya, saya mau bilang gitu ke Babe. Babe jangan baper, saya diserang duluan. Siap, ngopi, ngopi, ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bang, Suaranya mau jelas nggak bagi. nih, Be? Jelas, yang kagak jelas sinyal gue sekarang. Ada juga sinyal agak ribet ini. Tadi udah coba live macet. Ini pakai hotspot dari HP sebelah jadinya. Ya, baik. Anda opening dulu ya, Be ya. Ya serah lu mau opening, closing, terjunin, terserah deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, channel my. Bersama kita berdua, bersama saya Muhammad Iqbal Lubis di channel Bung Lubis 212 dan bersama malam ini kita ada bintang tamu yaitu Babe Aldo di channel Babe Aldo RA 135. Assalamualaikum, Babe. Nah, muter nih sinyalnya Babe nih. Lag gue pelut tuh. Ini kalau sama-sama nggak kondusif, mending ditunda dulu. Susah sayang. Kalau di sini bisa, Be. Mungkin di sana. Iya makanya di sini kadang muncul, kadang kagak. Iya. Iya. Atau mau Sekarang ditunda gimana? dulu. Udah bisa, Be? Ini lancar enggak gitu. Tapi mudah-mudahan deh. Ayo dah. Bismillah. Lanjut. Oke, Ya. baik, Babe. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Podcast Alhamdulillah. pertama nih. Potline Iya. bersama Babe Aldo nih, podcast online. Kalau Babe kan biasanya bibeh ya. Iya. Jadi lu kudu berterima kasih sama Syahrul tuh. Karena Iya. podcast itu dia tuh. Akhirnya sekarang berkembang juga. Ya, mudah-mudahan ini Masya semua Allah, Masya Allah. channel-channel pejuang insya Allah bisa saling bekerja sama, saling Amin, amin, amin. isi, ya, saling mengingatkan, saling mengisi kekurangan. Dan yang pasti jangan Siap, lupa Insya santai Allah. dan tetap ngopi ya. Jangan nggak ngopi. Tetap santai ya kalau sehat dan jangan lupa ngopi. Siap. Bismillah. Gue ceritain dulu deh sebelum podcast. Gue lagi di studionya Bang Nizar. Masya Allah. Istimewa. Ntar mudah-mudahan gue punya ini, lebih. Amin, 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 amin. Dengar tuh suara beliau no. Adek suaranya. Amin. Aminnya kedengeran deh. Iya. Iya gimana? Apa pertanyaannya? Gue udah kayak Oh, ujian. langsung to the point ya, Be ya. Iya gue udah kayak mau ujian ya. Harusnya tadinya saya mau bilang gini deh. Ini Babe mau saya tanya apa? Oke kalau begitu pertanyaannya, gue bisa juga jawab itu. Tenang aja. Gue akan jawabnya ya. Saya akan jawab itu. Baik, Ana mau mulai dulu, Be ya. Kita udah Ya. opening, kita udah ngopi. Dan di sini saya ingin fokus ke satu pembahasan dulu, Be. Yang penting kita tetap Siap. santai, akal sehat, tetap revolusi akhlak, dan jangan lupa ngopi dong. Nah, ini Be, masih tentang yang marak, yang viral sekarang di dunia YouTube, bahkan sudah mencuat ke televisi, ya, sudah mencuat ke televisi tentang orang-orang sakti atau wali-wali YouTube, gitu. Wali-wali Siap, YouTube, siap. yang kontennya itu identik dengan berburu dukun ataupun dengan slogan memberantas kemusyrikan, berdakwah melawan kemusyrikan, nahi mungkar segala macam. Itu gimana, Be? Gini sayang.
YouTube itu adalah sebuah media yang bisa dipakai untuk mengantarkan macam-macam. Oke. Orang bisa berdakwah dari YouTube, orang bisa hiburan dari YouTube, orang bisa promo obat dari YouTube, ya kan? Dan bahkan YouTuber ini kan duitnya juga dari iklan kan, promo ya. Jadi YouTube itu sebuah pasar gitu. Ya, cuman yang kadang kita sesalkan itu adalah mereka mencampur adukan entertainer dengan agama dengan cara yang salah. Ya, kalau mau memberantas kemusyrikan, berikan pemahaman tentang musyrik. Bukan menyeting orang menjadi musyrik, lalu kita setting diri kita memberantas, seolah-olah kita memberantas kemusyrikan. Nah, itu yang dosa besar tuh. Ya, itu secara tidak langsung malah mempromosikan kemusyrikan itu sendiri. Nah, itu kalau kata saya gitu, kampanye dukun, kampanye santet. Gini, lu pernah dengar nggak di Jakarta itu, ya di Jakarta tuh ada yang tim pembersih apa namanya itu, paku di jalan tuh. Ya bener ya. Ya, itu yang nyebar paku ya tukang tambal bannya itu. Supaya tambal bannya laku. Kalau ban bocor, tambal bannya nggak laku. Jadi yang nyebar paku adalah yang tambal ban gitu. Jadi kadang-kadang untuk supaya jualan anti kemusyrikannya laku, ya diciptakan dukunnya. Sekarang ini settingan dukun banyak kok. Gue udah ngeliat kan kemarin, ini siap-siap aja lu ya gue bahas. Ya, jadi itu sebetulnya sedang mempromosikan kemusyrikan gitu. Ya. Jadi membuat orang-orang yakin dengan ilmu-ilmu yang syirik begitu. Dulu para ulama kita dulu memberantas kemusyrikan dengan memberikan keimanan. Iya. Ya, memberikan keimanan dengan ilmu, dengan taklim. Nggak ada ceritanya berantas begitu. Nggak ada dari zaman Sunan Kalijaga, riwayat. Nggak ada para wali memberantas kemusyrikan dengan dukun buster. Nggak ada. Film barat ini terinspirasi Ghostbuster gua rasa nih. Iya, ini sekarang dukun buster dengan peralatannya. Ya, lu pernah ngeliat film Ghostbuster nggak sih? Iya, lucunya ini lagi semakin diburu semakin banyak. Itulah gue bingung juga. Sekarang bahkan ada aliansi dukun YouTube. Ayo mau nyewa gue untuk diserang berapa gitu kan ada udah sekarang. Aliansi dukun YouTube ADY. ADY ya, ADY. Gua nggak nyebut ini karena ada juga singkatan yang mirip sama itu di politik. Iya, diplesetin nanti. Jadi ngopi. Siap. Jangan nyebut ntar semua. Ya lu paham aja. Siap ya. Siap. Jadi itu kesimpulannya adalah mereka sebenarnya muter lagi nih sinyal Babe. Sinyalnya tadi barusan hilang ya, Be? Lu ya, sinyal di lu ya? Bukan di Babe. Di sini gue. Enggak, gue ini nanya sayang, gue bukan nuduh, lu udah kayak yang gue reaksi ya. Jangan baper. Jangan baper. Gue ini juga paham begini-begini. Ya, jadi seperti itu. Intinya. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi mereka sedang kampanye. Kampanye. Mereka jangan bilang kampanye deh. Kalau kampanye itu berbau politik banget gitu. Mempromosikan. Dukun, Be. Iya. Ada lagi dukun pakai politik. Soalnya kemarin gini, Be, soalnya kemarin di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ada sampai membuat komunitas Persatuan Dukun Nusantara kalau nggak salah, kalau tidak salah, Perdunu. Ada. Perdunu. Bagus. Keren. Keren. Iya.
Ada Be, itu sampai masuk berita, ada kalau nggak salah itu. Kalau tidak salah, Persatuan Dukun Nusantara. Kalau nggak salah sih, kalau tidak salah ya. Disingkat Perdunu, bukan Perdungu, tapi Perdunu. Oke, kalau gitu gua nanti habis gini mau bikin juga tuh. Tunggu inspirasi gue mau bikin juga nih. Mau bikin apa nih, Be? Perenu, Heeh. Persatuan Persatuan? Reaktor Nusantara. Jadi Siap. dukun mau jadi apa, gue reaksi semuanya lu. Siap, siap. Ya, Perenu. Ya, udah ada suaranya, tapi belum kelihatan orangnya. Iya, suara gua doang ya. Gua gara-gara bahas dukun, jangan-jangan sinyal gua disantet nih. Serangan goib, Be. Santet 2021 sekarang ngeri. Suaranya Iya, kayak ledakan senjata api. Iya, santet 2021 ini menyerang kuota kayaknya nih. Nah, Ini Babe sengaja digelapin apa gimana, Be? kagak, gue lagi menghilang, jurus menghilang ilmu dukun 2024. Gue lebih maju dulu nih. Ya, jadi Siap, lu siap, lagi, siap. jadi lu lagi podcast sama ini pembasmi dukun juga nih. Lu denger suara gue nggak ada orangnya ya kan? Berarti Ana lagi podcast sama ini nih, podcast online sama korinnya Babe Aldo. Iya, Jangan salam nanggung korin. korin gue kan ini lagi ada dibahas tuh ya korinnya siapa? Oh itu mau gua reaksi tuh. Kalau gue Korinnya siapa, jangan Be? yang pakai korinnya Habib siapa itu mau gua bahas tuh. Udah Habib bawa-bawa Soleh. hati tuh. Iya bersoleh tangan. Wah, Kerasukan korinnya Habib Soleh dia. iya. Gua mau bahas ini korinnya Habib Syehrel BSA. Ya, salam. Nih, gue mending gua off dulu terus gua masuk lagi ya. Oke, nggak apa-apa, Be, nggak apa-apa. Jadi lu ngeditnya rada berat gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, siap, siap deh. Ya. Rada berat kata babenya, guys. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu babenya dulu, masuk lagi. Ya, Nah, sepertinya mau muncul masuk. kan gue, Oke. muncul kan gue, muncul udah. Udah cocok menyanyi gue muncul. Aduh, ya salam, ya salam. Oke, lanjut ya, Be ya. Siap. Nah, begini. Sebagian besar mereka konten seperti itu ketika kita tanyakan baik-baik, settingan atau bukan, seperti yang biasa deh, kita minta klarifikasi, jawabannya ngeles, gitu kan? Akhirnya banyak di antara mereka yang ketahuan dukunnya dukun bayaran, dukunnya itu mengaku, gitu. Kemudian mereka berdalih ini hanya hiburan, Oke. atau demi kepentingan konten. Nah itu gimana, Be? Demi kepentingan konten atau hiburan, tapi dengan cara seperti itu? Ya, karena ini kita ngebahasnya gini saya. Orang mengupload konten di YouTube, ya. Oleh YouTube kita itu diberi fasilitas kolom komentar. Ini sering gue jelasin nih. Iya, iya. Seorang reaktor atau orang yang mereaksi itu sebenarnya adalah orang yang berkomentar dengan cara yang berbeda. Iya. Biasa orang komentar cuma dengan tulisan gitu kan. Dan itu dengan akun bodong biasanya. Lu pernah lihat kan jempol sebar tahu kan? Iya, yang mentalnya di jempol, otaknya di sini, Be. Iya. Iya, jempolnya doang barban begitu. Jadi kalau mereka cantengan begitu, itu hukumnya sama kayak gagar otak. Jadi cantengan itu gagar otak karena otaknya di jempol gitu. Iya. Ya, nah, reaktor itu adalah orang yang mereaksi. Nah, seorang reaktor itu macam-macam misinya. Macam-macam misinya. Gue nggak bisa menilai sama semua reaktor itu nggak bisa. Ada yang memang mereaksi karena ada yang istilah kalian itu apa pansos ada. Ya, ya. Ya.
Ada juga yang merasa bertanggung jawab, ini kebahaya kalau umpamanya dibiarkan. Dibiarkan, Oke. ya. Banyak mudarat, ya. Ya. Ada juga yang mendukung, mereaksi dengan dukungan. Ada. Ya, Ya, ada. Nah, di balik itu semua kita nggak bisa nilai niatnya orang, ya kan? ya. Ya. Jadi bagi beberapa orang mungkin, insya Allah ini mudah-mudahan ya Rabb Allah tanamkan di hati gue sendiri mereaksi mereka itu adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap konten-konten yang membodohi ajaran Islam bagi umat Ya. Islam. Itu pembodohan, sayang. Ya. Ya, umat Islam nih jangan lagi dibodoh-bodohi. Kadang-kadang kita tidak dibodoh-bodohi, kita sendiri pun masih belum pintar. Ya. Ya, sekarang nih lu bayangin orang ngaji majelis sepi, lebih rame orang yang begitu, lagi pengen sakti-saktian. Bahkan yang gue paling sesalkan itu adalah ya ternyata nih salah satu contoh gue sebut inisialnya ya, Gus Idris. Inisial ya, Be, bukan itu sial. Ini sial, kalau ini untung gue sebut namanya. Ya, Jadi siap. sial dan dia gitu, ini sial. Ya, Ya, ternyata suaranya bagus dalam mengaji. Iya, bagus, Be. Munsyid. Makhrajil hurufnya luar biasa. Ya. Jadi ini yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang ternyata punya ilmu, punya kemampuan, mungkin karena keadaan akhirnya membuat konten-konten pembodohan gitu. Ya. Dengan dalih dakwah, Be. Itu bukan dakwah, sayang. Siap. Loh, itu dari mana dakwahnya itu? Saya kan hanya melempar, Be. Bukan alasan saya, alasan mereka gitu. Lu jangan baper, kan gue ngejawab doang, lu ajak berantem. Saya mau bilang gitu ke Babe. Babe jangan baper, saya diserang duluan. Siap, ngopi. Enggak, itu kan tentang reaksi ya, Be. Maksud pertanyaan saya tadi, orang-orang membuat konten sedemikian itu dengan alasan mereka hiburan. Ini hanya hiburan gitu. Makanya ini nih mau gue jawab. Itu pertanyaan lu ini itu harus dijawab dengan urut supaya manusia paham gitu. Siap. Nah, jadi ya orang-orang yang seperti itu membuat konten lalu mengatakan ini hiburan, tapi setelah direaksi, demi Allah itu kebohongan yang nyata, sayang. Iya. Kalau lu mau bikin hiburan dakwah dengan yang begitu, katakan dari awal ini settingan ya. Bukan Semua sebaliknya ya, Be. Kami melakukan ini hanya perumpamaan yang terjadi di dunia nyatanya, mungkin ada yang begini. Di awal ngomong, Ada jangan di disclaimer. awal serius, bilang sumpah demi Allah, demi Rasulullah ini bukan settingan, begitu ketahuan ini buat cuman hiburan itu, ya Allah. Maklum apa kalian nih? Yang bilang settingan Anda munafik. Iya, jadi dan yang kesiannya adalah demi Allah kalian bertanggung jawab loh. Kalau sampai ada anak kecil yang nonton kalian, ya yang begitu ditonton sama anak kecil. Lu pernah ngeliat kan anak kecil ngeliat Ultraman pengen jadi Ultraman? Itu aja udah parah ya. Ultraman itu padahal udah jelas-jelas film ya. Film kan itu. Udah jelas. Produser itu ngomong ini film khayal begitu ya. Lu kebayang gak anak kecil nonton yang begituan? Ditanya sama gurunya, nah besok gede lu mau jadi apa? Pembasmi dukun. Ya itu tanggung jawab. Jadi orang-orang yang begitu adalah perlu kita perangi dari awal. Ya. Perangi opininya ya. Perangi opininya. Karena itu pembodohan. Jelas pembodohan. Karena begitu mereka direaksi, mereka mengatakan ini hanya hiburan. Coba dari awal lu ngomong. Dari awal lu ngomong, lu bilang di set. Gue juga pernah bikin konten ular. Lu tahu ular? Gue pernah nangkepin kobra. Itu gue tulis di situ. Jangan ditiru. Hanya dilakukan oleh orang yang ahli.
Orang dikasih tahu informasi. Jangan lu gampang niru yang begini. Karena ini kobra, king kobra. Lu dicipok dia Iya. dekat Israel gitu. Nah, itu king kobra lu dicipok Israel cuman. Yang bahaya dari konten-konten itu, lu masuk konten itu ke pemikiran manusia, manusia akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang akan berpikir bahwasanya orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang sakti. Sementara dalam dakwah, lu cari sejarah siapapun yang berdakwah dengan kesaktian, kagak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berdakwah itu dengan mengajar, majelis taklim, ngajarin orang wudhu, ngajarin orang sholat, ngajarin pemikiran yang sehat. Nggak ada sakti-saktian sayang. Kalau mau sakti pun nggak perlu dipamer-pamerin. Dipamerin. Yang sakti beneran aja nggak usah dipamerin. Ini sakti settingan dipamerin. Yang sakti beneran nggak boleh dipamerin. Ini sakti settingan. Ya ini baru ini, settingan ria. Aduh bingung gue. Udah nipu ria Ya, gitu. beneran. Ya, biasa kan orang ria tuh. Ya. Yang asli ria nggak boleh. Ya nggak? Yang asli ria nggak boleh. Ini settingan ria. Bingung gue. Ngopi yuk, ngopi. 2 kali kenal lagi, Be. Halo. Berarti disclaimer hiburan setelah ketahuan itu hanya ngeles ya, Be? Bukan ngeles kalau itu gua bilang. Ya. Bukan ngeles lagi kalau itu gua bilang. Mereka adalah orang-orang yang malu mengakui kesalahannya. Demi Allah. Salah dalam manusia. Ini dakwah nih. Salah dalam diri manusia itu menjadi kodrat. Mana manusia yang nggak pernah salah? Ya. Mana manusia nggak pernah salah? Tapi juga menjadi kewajiban buat Allah sendiri. Allah sendiri mewajibkan untuk dirinya. Kalau ada manusia yang mengakui salahnya dan mau bertobat, maka Allah akan mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Berarti kan karena Allah pengampun, maka manusia memang tempatnya salah. Nah, orang yang salah mestinya mengaku salah. Selesai. Kalau udah salah, terus Otot. tidak mengaku salah, malah beralasan dengan salahnya, maka itu adalah bukan manusia benar. Ya itu bukan dakwah, malah ngajarin orang rusak. Berarti wajib diperangi ya, Be? Iyalah, opininya ya, sekali lagi opininya. Tapi kalau orangnya mau ketemu, mau diskusi, mau tabayun, ayo. Ya kita sebagai reaktor juga nggak boleh. Putus lagi nih, Be. Minta maaf gue ya. Siap. Gini, Be, tadi sampai tabayun ya. Nggak kuat lagi. Tadi kalau nggak salah sampai tabayun. Kayak gimana ya? Cuma terkait tabayun, saya lihat, Be, yang pengen tabayun itu pendukungnya. Pendukungnya nyuruh kita tabayun, sedangkan orangnya yang bersangkutan nggak mau ditabayuni. Itu gimana, Be? Nah, kalau mereka nggak mau tabayun itu haknya mereka, saya. Iya. Itu hak mereka. Ya, itu hak mereka. Kita nggak memaksa hak mereka gitu. Silakanlah lu gunakan hak lu sebaik mungkin hidup di Indonesia nih dengan YouTube lu. Ya, jangan marah juga kalau Terputus lagi sepertinya, guys. Sinyalnya Babe kayaknya benar-benar disantet malam ini ya. Ya, sinyalnya Babe benar-benar disantet kayaknya malam ini. Sinyalnya lagi down.
Tuh, Babe Aldo komen. Udah, oke Be, insya Allah dilanjut lain waktu. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Nanti insya Allah kita lanjutkan podcast online-nya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.